Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jari dong. Ayo 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawan, tepuk jari 3 dagat, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 angkat, berbunyi semua wawan, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Iya, siapa yang bisa pimpin doa? Saya. Ya, coba sini Nana. Seluruhnya siap. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabar kita semua baik. Nah, sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, ada semua. Alhamdulillah ya, semua sudah hadir hari ini. Jadi kita bersyukur karena Allah memberi kita kesehatan untuk dapat ke sekolah, belajar bersama teman, ya. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sudah tahu semua lagunya? Nah, sudah siap menyanyi? Nah, kalau gitu ayo kita nyanyi sama-sama. Indonesia tanah airku.
Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap belajar ya. Siapa yang masih ingat materi kita kemarin tentang apa? Coba kelompok Raja Wali apa? Kerja. Kelompok siapa lagi? Ya, kelompok Elang. Tentang apa? Ya, manfaat tanaman bakau. Siapa lagi? Kelompok Garuda apa nak? Pentingnya bersikap jujur. Iya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Jadi kita harus rajin bekerja. Nah, sebentar kita akan melanjutkan lagi materi kita. Jadi kita sekarang sudah di tema berapa? 4. Tema 4. Tema 4 tentang apa nak? Ya, berbagai pekerjaan. Kita sudah di subtema berapa? Subtema 1 tentang apa? Jenis-jenis pekerjaan. Ya, pembelajaran berapa? Pembelajaran 3. Iya. Hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi setelah belajar sebentar, kalian diharapkan mampu mencapai 4 tujuan pembelajaran kita ini, harus menguasainya. Yang pertama, melalui gambar yang ibu tampilkan sebentar di layar, kalian diharapkan mampu menjelaskan pentingnya pelestarian sumber daya alam secara mandiri ya. Dan yang kedua, melalui video yang ibu tampilkan sebentar, kalian diharapkan mampu membuat rencana pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar dengan terperinci. Yang ketiga, setelah kalian membaca teks, jadi sebentar ada teks tentang semut dan belalang. Jadi sebentar setelah kalian baca itu teks tentang semut dan belalang yang ibu bagikan, kalian diharapkan mampu mengurai sifat-sifat tokoh yang terdapat dalam cerita dengan cermat. Jadi kalian harus sebentar menguraikan bagaimana sifat-sifat yang terdapat dalam tokoh itu. Kemudian yang keempat, setelah kita belajar sebentar, kalian diharapkan mampu mempresentasikan tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh semut dan belalang dengan percaya diri. Iya. 4 ya, jadi 4 tujuan pembelajaran kita. Jadi harus kalian pakai ya. Ibu akan bagi ke dalam 4 kelompok. Jadi ibu sudah bagi ya. Jadi ada kelompok Raja Wali, Garuda, Elang, dan alam-alam. Sebentar kalian melakukan diskusi dengan teman kelompoknya. Jadi coba perhatikan dulu gambar yang ada pada layar depan. Sudah lihat semua? Gambar apa kira-kira itu? Apa? Ya, jadi ini adalah gambar sungai. Sungainya bagaimana? Sungainya kotor, dipenuhi dengan sungai yang kotor dipenuhi dengan sampah. Nah, sebentar kalian diskusikan dengan teman kalian bagaimana cara mengatasi atau mencari solusi dari masalah sampah yang seperti ini. Apa yang kita lakukan? Apa rencana yang akan kalian buat untuk menjaga kelestarian? Nah, ini lagi gambar apa? Hutan yang gundul. Nah, sekarang ibu akan bagikan bahan ajar ya. Jadi ini bahan ajar ya, berisi tentang materi. Kalian baca ya, kalian baca dengan baik dengan teman kalian ya. Jadi ibu bagikan dulu ya bahan ajarnya.
Coba setiap ketua kelompok ke depan ambil bahan ajarnya. Ya, kelompok B. Kemudian kelompok Garuda. Kelompok selanjutnya kelompok elang, silakan nak. Iya. Dan alam-alam. Nah sekarang silakan kalian baca bahan ajarnya. Ayo, silakan baca. Baca tentang, ya silakan baca. Ya silakan baca. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk baca bahan ajarnya. Ya, baca ya. Baca ya, baca materinya. Baca isinya. Sudah dibaca semua? Sudah? Ya, jadi sudah baca semua bahan ajarnya ya. Ibu, jadi sebentar ini Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Itu lembar kerja kita dulu. Jadi lembar kerjanya kalian diskusikan dengan teman kalian. Setelah itu
kita akan mempresentasikan tentang jawaban dari setiap kelompok ya. Ibu bagikan dulu data PD-nya. Ada petunjuk cara kerjanya ya. Jadi ada cara kerjanya, bagaimana caranya dikerjain semua. Jadi di kegiatan 1 ada cara petunjuk cara kerjanya ya. Bagikan dulu. Jadi ini data PD-nya dibagikan. Alam. Ya. Sekarang ayo silakan berdiskusi dengan teman kalian. Ya, ayo. Jadi tulis nama-nama kelompoknya, kemudian ada di situ petunjuk cara kerjanya. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Ada semua di situ cara kerjanya. Kelompok alam. Ya. Sekarang ayo silakan berdiskusi dengan teman kalian. Ya, ayo. Jadi tulis nama-nama kelompoknya, kemudian ada di situ petunjuk cara kerjanya. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Ada semua di situ cara kerjanya. Oke, silakan. Supaya tidak kabur. Ya, silakan ya. Ibu kasih waktu 10 diskusi dengan temannya. Ya, semuanya diharapkan aktif ya, jangan hanya duduk kolaborasi. Ya, kita bekerja sama. Ayo. Oke. Ya, silakan. Ya, jadi ini ada di sini.
Ya, jadi waktunya tinggal 3 menit. Ya, lagi 3 menit. Kemudian kita akan presentasikan setiap kelompok memaparkan hasil dari kerja kelompoknya ya. Ya, lagi 1 menit. Ayo, semuanya. Ya, sudah selesai semua. Kelompok Raja Wali bagaimana? Kelompok Garuda? Kelompok Elang? Kelompok Anak-anak? Nah, sudah siap semua semangat. Iya, sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok Prabai yang ingin pertama tampil. Nah, kelompok Prabai yang laki-laki dulu. Ayo, kelompok Elang. Sumber daya alam adalah sungai. Rencana kegiatannya 1. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. 2. Tidak membuang limbah di sungai. 3. Tak melindungi lingkungan tanpa sumber daya alam adalah sungai. Rencana kegiatannya 1. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. 2. Tidak membuang limbah di sungai. 3. Tak melindungi lingkungan tanpa yang kedua, hutan. 1. Tidak menebang pohon yang ada di hutan. 2. Tidak membakar hutan secara liar. 3. Tidak membuang tidak mem Ya, tepuk tangan untuk lain yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok Elang. Ya, coba kelompok Raja Wali. apa alat yang dibutuhkan? Oh, alatnya. Iya, tadi bagus ya. Kelompok Elang itu ada yang dia lupa. Dia tidak menuliskan alat yang dibutuhkan. Dia hanya menyebutkan rencana kegiatan
Ya, untuk coba yang tadi. Alat yang dibutuhkan untuk menjaga sungai adalah satu, stok berburu. Ya, jadi ada tambahannya tadi ya, tepuk tangan untuk kelompok Raja Wali dan kelompok Elang. Ya, tadi itu kelompok Elang lupa atau tidak menuliskan alat yang dibutuhkan untuk alat yang dibutuhkan untuk rencana kegiatan yang dia sebutkan tadi. Dia hanya menyebutkan rencana kegiatannya, ya sudah ditambahkan oleh kelompok Raja Wali. Ya, sekarang kelompok berapa? Kelompok apa lagi yang persentase? Ya, coba Garuda. Kelompok berapa? Kelompok apa lagi yang persentase? Ya, coba Garuda. Saya dari kelompok Garuda ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya sumber daya alam, yaitu sungai. Rencana kegiatan 1. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. 2. Sampah ke dalam sungai. 2. Melakukan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu lalu dibuang. Dan 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku Badan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Alat yang dibutuhkan kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu lalu dibuang. Dan 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku Badan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Alat yang dibutuhkan adalah serotan, sapu lidi, dan stok sampah. Sumber daya alam yang kedua yaitu hutan. Dan cara kegiatan yaitu yang pertama tidak menebang pohon sembarangan. Nomor 2 melakukan reboisasi sedikit demi sedikit. 3 menyiram pohon agar subur. Alat yang dibutuhkan adalah yang pertama kapak, cangkul, dan pisau. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Ya, jadi tadi ya tepuk tangan dulu untuk kelompok Garuda. Ya, jadi tadi kelompok Garuda sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang ingin menanggapi? Tidak, oke. Kelompok apa lagi yang tidak, oke. Kelompok apa lagi yang ingin presentasi? Ya, coba. Alat dulu ya, Raja Wali terakhir. Saya akan membacakan hasil diskusi saya. Sumber daya alam yang satu, sungai. 1. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. Alat yang dibutuhkan tempat sampah. 2. Tidak mencemari lingkungan di sungai. Alat yang dibutuhkan stok sampah. 3. Membersihkan limbah atau sampah yang ada di sana. 1. Tidak menebang pohon secara liar. Alat yang dibutuhkan barang-barang yang ramah lingkungan. 2. Reboisasi. Alat yang dibutuhkan menanam benih yang baru. 3. Menjaga kelestarian dengan cara menjaga kelestarian hewan. Alat yang dibutuhkan hutan yang rimbun. Tepuk tangan untuk kelompok alat-alat. Ya. Sekarang ayo kelompok terakhir, kelompok Raja Wali.
kegiatan. 1. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. 2. Tidak sumber terbarukan. Sumber daya alam yang kedua, pantai. Rencana kegiatan. Tidak membuang sampah ke dalam pantai. 2. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Alat yang dibutuhkan, sapu dan jaring. 2. Menanam bakau di pesisir pantai. Raja Wali, ayo tepuk jempol untuk semua kelompok. 1, 2, 3. Tepuk jempol, 2 jempol untuk sama karen. Ya, dari tadi sudah selesai semua. Sekarang ayo amati video yang ibu putarkannya. Selesai semua. Sekarang ayo amati video yang ibu putarkannya. Ketujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Bentuk ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara menghidupkan suasana bersatwa serta melindungi upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara menghidupkan suasana bersatwa serta melindungi hewan-hewan langka. Mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar. Mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar. Memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Membuat penangkaran hewan. Tumbuhan. Kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara menjadikan kadar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menebus tanah, namun tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menebus tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah. Walaupun kita sangat mudah menebus tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur. Melakukan rotasi tanaman. Air merupakan melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur. Melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat masuk ke dalam tanah.
sebagai alat loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi udara. Udara termasuk sebagai alat loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas mesin yang berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, bahan tambang merupakan sebagai alat yang tidak bisa diperbarui lingkungan. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi. Mengulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga kembali. Iya, jadi sudah diperhatikan semua. Jadi sudah diperhatikan semua. Jadi tadi itu video tentang apa? Iya, bagaimana ya menjaga kelestarian sumber daya alam. Jadi kita diajarkan bagaimana cara kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, tadi kalian sudah mempersembahkan semua. Yang pertama apa? Tadi ya. Kelompok yang paling bagus. Semuanya sudah bagus ya. Ibu apresiasi semuanya, semua sudah bagus. Tapi ada kelompok yang paling bagus ya. Tadi ada beberapa tadi kan ada kelompok yang keliru, ada yang perlu diperbaiki, tapi sudah bagus. Ada juga tadi kelompok yang masih ada sedikit yang perlu diperbaiki. Kelompok yang paling bagus adalah kelompok siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Kelompok berapa? Kelompok apa yang paling bagus? Pasti semua bilang saya bu, karena semua mau bagus ya. Tapi semua sudah bagus. Ibu beri jam. Kelompok apa yang paling bagus? Pasti semua bilang saya bu, karena semua mau bagus ya. Tapi semua sudah bagus. Ibu beri jempol semua sudah bagus. Cuma ada kelompok yang paling bagus ya. Sudah ada tadi yang agak kurang, seperti dia lupa, dia tidak tuliskan alat yang digunakan. Kemudian ada juga tadi kelompok alat-alat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok alat-alat. Ya, kelompok jempol. Ayo 1, 2, 3. Jempol. Sekarang untuk yang kedua,
kan? Jadi yang pertama ini tahap pertama itu survei atau tahap prabaca ya. Jadi sekarang lihat ya, ada teks tentang semut dan belalang. Nah, sebentar ini ibu akan bagikan teksnya untuk kalian baca dengan baik. Kemudian kalian pahami isi dari cerita tersebut. Jadi jangan asal dibaca ya, dipahami isi ceritanya, dipahami isinya, jangan hanya asal dibaca. Jadi semua harus membaca dengan aktif ya. Jadi tahap pertama itu survei atau tahap prabaca. Jadi ibu akan bagikan teks tentang semut dan belalang. Kemudian kalian bacakan dengan memahami isinya ya. Jangan asal dibaca. Jadi sebentar ini jadi ini ya teksnya ini ibu bacakan. Jadi setiap orang ibu akan beri teks tentang semut dan belalang. Kemudian baca dan pahami isinya ya. Sudah paham? Ya, sekarang ibu bagi teksnya ya satu persatu. Jadi semua akan saya kasih teksnya. Ya, sekarang ibu bagi teksnya ya. Ini teksnya ya. Jadi teksnya ini dibaca ya. Ini untuk kelompok Raja Wali. Jadi buat pertanyaan, kalau buat pertanyaan harus berdasarkan kata tanya dan di akhir kalimat diberi tanda. Silakan dibaca ya. Ya. Silakan dibaca ya. Sudah paham betul karena sudah dua kali melakukan kegiatan membaca. Dari tadi tahap prabaca, sekarang dibaca kembali. Nah, sekarang simpan kembali teks yang ibu baca, yang ibu bagikan tadi. Sekarang lihat semua pertanyaan yang sudah kalian buat. Nah, itu lihat, kemudian jawab. Coba jawab kembali. Ya, tadi kan sudah buat pertanyaan. Nah, sekarang jawab tadi apa yang sudah kita buat. Jadi tadi pertanyaannya sudah ada pertanyaannya. Nah, sekarang kita lagi yang jawab. Kelompoklah. Tinggal satu lagi ya, baru ibu umumkan lagi kelompok yang paling bagus. Ya. Sekarang kelompok Raja Wali. Kisah semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Suatu hari semut itu mencari makanan yang disimpan di dalam lumbung rumahnya. Kemudian dia pergi untuk mencari makanan. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seekor belalang. Belalang mengatakan, "Hei semut, apa yang sedang kamu lakukan?"
Semut pun menjawab, aku sedang mencari makanan untuk persiapan musim dingin. Si belalang pun bertanya, tidak usah, kan musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu. Sang semut tidak mempedulikannya. Dia tetap pergi mencari makanan. Akhirnya musim dingin itu pun tiba. Sang semut ada di rumahnya dan duduk dengan makanan yang telah dia kumpulkan. Dan sang belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak mempunyai makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, semut pun datang ke rumah belalang dan membagikan makanan yang sudah dia kumpulkan. Itulah cerita semut dan belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Masih semangat? Sekarang Ibu akan sampaikan untuk semua kelompok sudah bagus sekali karena sudah bisa menjelaskan, menceritakan kembali isi dari cerita semut dan belalang, kemudian menentukan sifat-sifat tokoh, mana tokoh yang paling bagus ditiru ya. Jadi tadi tidak ada berapa tokohnya tadi? Ada dua, yaitu semut dan belalang. Sifat yang patut dicontoh adalah sifatnya sikap semut. Kenapa? Karena semut ya rajin dan sedangkan si belalang malas. Ya, sekarang ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Ayo siapa? Ayo siapa? Ayo siapa? Siapa? Oke, itu saja. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pelajaran kali ini adalah kita harus rajin bekerja keras, menjaga kelestarian alam atau sumber daya alam dan kelestarian alam dengan cara-cara berikut ini. 1. Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. 2. Memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. 3. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. 4. Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. 5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku yang memegang hak pengusahaan hutan (HPH) agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Itulah kesimpulan yang saya dapatkan. Iya, terima kasih Nak. Ya. Nah, ada lagi tidak yang bisa bantu Ibu menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, dari tadi temannya sudah menjelaskan tentang usaha-usaha yang kita bisa lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Kemudian masih ada yang bisa bantu Ibu, apa lagi yang dipelajari hari ini? Ya, ada yang bisa Tentang cerita semut dan belalang. Iya, kenapa? Ya, jadi ada lagi yaitu tentang semut dan belalang. Ada yang bisa simpulkan apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Ya. Ayo.
Dari cerita semut dan belalang, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kita tidak boleh bermalas-malasan karena kita lebih baik bersusah-susah lalu nanti kita bersenang-senang. Iya. Jadi ya tadi kita juga sudah belajar mengenai cerita semut dan belalang. Ada pesan yang bisa kita ambil di situ tentang kemudian ada sikap yang perlu dicontoh, yang mana yang perlu dicontoh. Jadi kita belajar dari cerita tersebut. Oh, kalau orang malas pasti seperti ini, dia akan mendapatkan akibat dari kemalasannya. Untuk itu tidak boleh kita malas ya, kita harus rajin bekerja. Nah, kemudian apa yang kalian sukai dari pelajaran kita hari ini? Mengenai apa? Kenapa kisah semut dan belalang? Kenapa kalian suka dengan materi tentang semut dan belalang? Ada yang tahu ya kenapa? Kenapa kalian suka? Alasannya? Karena kita dapat mengikuti sang semut. Ya, jadi kita katanya bisa mengikuti apa lagi? Karena kita bisa mengambil contoh yang dilakukan oleh sang semut. Ya, jadi dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah atau pesan, yaitu kita tidak boleh malas-malasan. Kita harus rajin bekerja. Seperti juga di rumah ya. Dan sekarang untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi. Ya, apakah kalian sampai sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini? Ya, Ibu bagikan ya soal evaluasinya. Kalian kerjakan. Ya, sekarang silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai semuanya? Kalau gitu Ibu ambil kembali soal evaluasinya ya. Ya, jadi kita sudah melakukan evaluasi. Sekarang dengarkan ke sini. Jadi kita tadi sudah belajar tentang kelestarian sumber daya alam. Jadi ingat, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Karena itu akan merugikan kita semua, ya. Ya. Kemudian siapa yang akan menjaga lingkungan kalau bukan kita semua? Makanya untuk itu kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kemudian jangan bermalas-malasan seperti si belalang, karena nanti akan dapat dampak yang buruk juga ya. Seperti kalian harus rajin belajar, tidak boleh malas-malasan. Kalau kita malas belajar, kita akan jadi apa?
Ya, akan jadi bodoh, ketinggalan dengan temannya. Nah, kita juga tidak boleh malas bekerja seperti si belalang. Jadi di rumah, sampai di rumah itu harus bantu orang tua. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus rajin membantu orang tua. Jangan kalau disuruh sama orang tuanya membantah. Tidak boleh seperti itu ya nak. Jadi kita harus rajin, tidak boleh bermalas-malasan. Iya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari di rumah ya, pembelajaran keempat. Iya, pembelajaran keempat. Nah, sebelum kita pulang, kita menyanyi dulu deh supaya lebih bersemangat lagi ya. Ya, ayo. Kita nyanyi sama-sama ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang melepasan. Sama-sama berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di atas langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang melepaskan. Sungai kapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Sekarang sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ya, rapikan dulu bukunya. Kita bersiap-siap untuk pulang. Ya, saya 1, 2, 3 tepuk jari. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gagak, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mama, berbunyi semua lawat. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Iya, sebelum kita pulang, kita bersama-sama membaca doa. Semoga kita selamat sampai tujuan. Tidak ada sesuatu yang terjadi sehingga kita sampai di rumah. Ya, ya, siapa yang mau pimpin doa pulang? Ya, yang lain lagi. Seluruhnya syuk. Pembacaan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak. Ya, sekian pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini, atas keaktifannya dalam mengikuti pelajaran dengan baik, mendengarkan apa yang Ibu sampaikan,
dan memahami materi hari ini. Sekian Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.